Faham itu namanya Jokowisme. Jokowisme. Dian Sandi Utama atau akrab dipanggil DSU terlahir pada 27 Maret 1986, merupakan seorang politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia, sebuah partai politik baru yang dipimpin oleh anak bungsu dari Joko Widodo yang bernama Kaisang Pangarep, serta partai ini mengusung sebuah paham politik baru yang mereka sebut dengan nama Jokowisme. Dian Sandi Utama di dalam akun X-nya yang bernama @diansandiu pada 1 April 2025 lalu memposting sebuah cuitan yang berbunyi sebagai berikut. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Ed Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dan benar juga, Dian kemudian mengupload foto yang menyerupai ijazah milik Joko Widodo dalam bentuk seperti format ijazah Universitas Gadjah Mada. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah gambar yang diupload tersebut merupakan foto dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi? Sebab apakah mungkin ijazah milik Jokowi tersebut dititipkan kepada seorang anggota Partai Solidaritas Indonesia bernama Dian Sandi Utama? Rasanya menurut saya sangat mustahil jika anak semuda itu dititipi ijazah asli milik Joko Widodo. Sedang di sisi lain, Joko Widodo tidak pernah sama sekali mau menunjukkan ijazahnya. Baik di muka persidangan saat Bambang Tri dan Gus Nur dituduh telah menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu miliknya, maupun di dalam persidangan-persidangan lain yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Joko Widodo digugat oleh berbagai elemen atas perbuatan melawan hukum, yaitu menggunakan ijazah palsu untuk melengkapi syarat administrasi di dalam pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, sebelum saya lebih jauh menjelaskan beberapa keganjilan-keganjilan lain terhadap postingan yang dilakukan oleh politikus PSI tersebut, mari kita coba dengarkan bersama pendapat dari salah satu channel di YouTube yang juga mengulas tentang keberadaan ijazah palsu Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini bikin geger senegeri. Kenapa ijazah asli Jokowi disimpan di kader PSI? Ijazah asli Jokowi disimpan di kader PSI, asli versi PSI, ya. Ini oleh Dian Sandi Utama, akun Dian Sandi U, ya. Dia katakan begini, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi, ya. Selama ini yang beredar itu kan banyak fotokopian ijazahnya Jokowi itu
cuma fotokopinya yang asli yang mana, kan begitu kan. Yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Jadi ini adalah uploadan dari ijazahnya Jokowi oleh Dian Sandi Utama. Jokowi saja ya tidak tahu gitu di mana pegang ijazahnya ini. Ternyata ijazahnya asli versi PSI itu diupload oleh Dian Sandi Utama. Ini berarti pemirsa, kalau benar dia itu adalah mengupload ijazah yang asli, ya sudah barang tentu dengan proses difoto di satu papan gitu, kayak terlihat seperti itu. Yang difoto itu adalah yang asli, kemudian upload, kemudian seperti inilah hasilnya. Memang berbeda dengan fotokopian pakai serok atau pakai apa itu. Ini kelihatan memang ijazah ijazah asli versi PSI, ijazahnya Jokowi. Nah, terus kemudian kita tanya kan, dari mana Anda mendapatkan ijazah aslinya itu? Ya. Dari mana ijazah asli itu sehingga Anda bisa foto ijazah asli Jokowi itu jika memang itu adalah ijazahnya asli Jokowi? Dari mana dia dapat perolehan itu tuh? Ini kan bukan fotokopi gitu kan? Ya, tidak mungkin kalau tidak ada barang ya, hard papernya, ya kertasnya secara nyata yang tidak dibawakan ke tempatnya Dian Sandi Utama itu. Apakah Jokowi datang ke Mataram? Ini kabarnya lulusan Mataram, tapi tempat tinggalnya sekarang di mana kita tidak tahu ya. Ya, kemudian ini Dian, ijazah saya bawa ke kamu ya. Nanti tunjukkan kepada netizen bahwa kamu mengupload ijazah asliku. Ya. Kalau memang benar itu ijazah asli, ini akan sangat menarik pemirsa, ya kan? Tinggal dibuktikan ke pengadilan keaslian ijazah ini. Kalau benar-benar ini adalah ijazah aslinya Jokowi. Lain persoalannya kalau memang ada sisa-sisa lembar ijazah yang belum terpakai, tahunnya agak lama, ya kan? Kemudian ya karena persoalan ijazah Jokowi itu sedang ribut-ributnya, nah dan kemudian banyak penjilat ingin melindungi Jokowi untuk mendapatkan komisaris kah, itu teman-teman yang Jokowi yang disebutkan itu kan banyak itu, untuk mendapatkan jabatan kah, mendapatkan duit dan lain sebagainya, mengupayakan sebuah belangko asli kemudian ditempel dalam bentuk proses percetakan tertentu, sehingga yang tampak asli adalah belangko ijazahnya, ya belangko ijazahnya. Tapi kalau tulisannya enggak sama sekali, ya tulisannya ini kan sudah dikoreksi habis ya, sudah telanjangi oleh Rismond Sianipar itu pakai Time New Roman. Time New Roman itu Windows 3.1. Kalau di percetakan Inggris, The Time namanya, memang tahun sebelum Indonesia merdeka sudah dipakai, tapi itu untuk percetakan, bukan untuk komputer. Yang menjadi ininya ya tahun 92 itu. Yang kedua itu adalah tanda tangannya, ya berbeda dengan tanda tangan pada umumnya di ijazah aslinya yang dikeluarkan oleh Pak Sunardi Prawiro Atmojo. Itu bagian akhir dari tandakannya itu nyambung, ini kan enggak itu loh. Dan yang berikutnya itu ada goresan dan macam-macam. Jadi aneh kalau ini adalah betul-betul ijazah asli. Di samping itu masih banyak lagi. Logonya itu kuning keemasan, bukan kusam, kuning keemasan. Jadi memang semakin ditunjukkan ijazah model kayak begini itu semakin berat memang ya. Di samping yang sudah kita bahas, kenapa jurusannya tidak dimunculkan? Ya takut ya kalau Jokowi itu ketahuan dia dari
jurusan apa, sementara jurusan lain itu ditulis, ya kan? Karena memang Jokowi pernah mengatakan dia jurusan teknologi kayu, ya, seumur hidup sejak Fakultas Kehutanan berdiri sampai sekarang, ya, tahun 2025 ini belum pernah buka jurusan yang namanya teknologi kayu. Ya, kalau orang sampai lupa jurusannya, ini yang perlu dipersoalkan. Jadi ini banyak sekali, ya, kalau nanti memang Dian Sandi Utama itu memang benar memfoto ijazah aslinya Jokowi, tinggal diminta untuk jadi saksi. Kamu foto ini, ijazah ini di mana? Apakah ijazah ini diberikan Jokowi ke kamu, kemudian kamu copy? Berarti ada ijazahnya itu kan? Atau seperti apa? Supaya semakin hari semakin jelas. Di samping, ya, walaupun itu adalah namanya Joko Widodo, fotonya itu loh yang banyak bikin masalah. Mau dicarikan foto Jokowi yang masih muda, ya, dibuat menghadap ke depan atau seperti apa begitu kan. Jadi kelihatan fotonya Jokowi, ini belas gak kelihatan kalau itu adalah fotonya Jokowi. Gimana bro? Repot banget. Biasanya, ya, orang punya ijazah, apalagi tingkat sarjana, itu apalagi kalau orangnya itu udah tua, itu akan menyimpan dirinya sendiri. Nah, ini hubungannya apa ini Dian Sandi Utama dengan Jokowi sampai ijazah Jokowinya itu ada di tangannya Dian Sandi Utama. Tampaknya tanggal 15 dan 16 April nanti ada kejadian yang cukup besar, ya, berkenaan dengan ijazah palsu Jokowi, ya. Tuh pemirsa, tanggal 15 April itu adalah halal bihalal, dan tanggal 16 kayaknya rumah Jokowi di Solo, daerah Sumber itu akan kedatangan orang-orang Gajah Mada, ya, silaturahmi UGM Yogyakarta, geruduk, ya, para aktivis itu geruduk ke Solo itu. Dalam bahasanya M. Riza Fadilah, ini adalah the final attack menuju the final countdown, ya, hancurlah Jokowi itu. Ini memang beratnya pemirsa punya ijazah palsu, ya. Mungkin memang bahkan satu kabinetnya Prabowo pun sekalipun ingin membantu akan sangat susah untuk bisa memenangkan ini, apalagi sekedar para buzzer-buzzer begitu yang cuma mengupload di X terutama, ya, untuk mempertahankan bosnya itu, ya. Diketawain lah, ya kan. Dan ini tampaknya akan membuka gerbang neraka, ya, kalau Jokowi tidak bisa berkutik dari kasus persoalan ijazah palsu ini. Dan kabarnya Prabowo juga risau karena memang serangan intensif dan semua tantangan tampaknya tidak berani dijawab langsung oleh Jokowi, ya. Padahal ini kan paling gampang, sekedar menunjukkan nih ijazahku asli. Nah, kalau dia berani menunjukkan nih ijazahku asli, tinggal dibawa ke pengadilan, uji forensik atau uji radiokarbon, ya. Seperti itu, gampang banget. Dan keterbukaan dari pihak Gajah Mada ini pemirsa menarik, ya. Nanti kalau pas tanggal-tanggal itu ramilah beritanya ini. Nah, ini serangan akhir atau the final attack untuk membongkar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah geruduk atau silaturahmi UGM Yogyakarta nanti tanggal 15 April, dan Sumber itu alamatnya Jokowi, Banjarsari Solo, 16 April. Ya, jadi kalau selama ini Jokowi sering mendapatkan tamu, orang yang mendapatkan sembako, tanggal 16 April nanti tamu-tamunya, ya, itu tidak butuh sembako, butuh kebenaran. Ya, kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya,
oh mentereng sudah laporan Jokowi itu hebat sudah. Sebaliknya kalau dia tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, remuk sudah itu. Ya, tanggal 15 April adalah halal bihalal dengan rektor dan jajaran pimpinan UGM. Dan kedua, mendatangi rumah kediaman Jokowi. Bincang-bincang serius dengan mantan presiden yang juga jago ngeles dan bohong itu. Nah, hitung mundur akhir atau the final countdown adalah tahap final menuju skakmat Jokowi. Istilah catur, ya, raja dan patihnya kena gitu kan. Dan kalau sudah tidak ada sistem pertahanannya, ya raja mau lari kemana, tidak bisa kemana-mana kan, ya. Nah, ini untuk status ijazah dan skripsinya yang bermasalah. Dan ambrolnya benteng pertahanan UGM menjadi ancaman serius bagi Jokowi. Sanksi sosial, moral, dan hukum telah menanti. Ya, kabarnya tanggal 15 itu juga Rismon Sianipar juga akan datang ke Gajah Mada. Dan diharapkan Ova Amalia, dekan Fakultas Kehutanan yang mencoba mempertahankan ijazahnya Jokowi, nggak ngacir duluan atau pura-pura sakit atau nggak hadir gitu kan. Kalau nggak hadir, geruduk di rumahnya aja kan, di mana itu kan. Nah, tapi ya itu pemirsa, saya kira ini betul-betul luar biasa. Dan kenapa ini persoalan ijazah menjadi sangat penting? Karena gara-gara ijazah asli yang tidak pernah diselesaikan, ya, rakyat Indonesia dengan jumlah 280 juta rakyat Indonesia itu, ya, kena tipu habis-habisan, ya. Gara-gara tipuan ijazah asli melibatkan banyak orang akhirnya ikut berbuat bohong, ya, karena mereka ini anak buahnya Jokowi atau pengen mendapatkan duit dari Jokowi atau jabatan dari Jokowi, mereka melakukan kebohongan-kebohongan dengan memalsukan berbagai hal misalnya, atau memberikan keterangan atau penjelasan yang tidak berbasis pada data, ya. Nah, ini akhirnya keberadaan ijazah Jokowi ini betul-betul menjadi satu hal yang menjadi isu sentral. Dan kalau itu terbukti penipuan, ya sudah, selesai sudah, ya kan. Jokowi bisa diadili oleh kepolisian kriminal internasional karena pemalsuan dan menyebabkan kesengsaraan begitu banyak orang. Ini memang situasinya menjadi sangat menarik karena Jokowi yang semakin sulit untuk berkelit dan bersembunyi, dan suara tembakan merem telah mengejutkan. Hitung hari-hari untuk penaklukan UGM sudah segera dimulai. Kita tidak tahu apakah banyak alumni UGM itu akan membela Jokowi atau hanya rektornya saja dan dekannya serta beberapa orang penjilat saja yang membela Jokowi. Kalau dalam acara halal bihalal yang akan digelar tanggal 15 April nanti itu banyak yang mendukung supaya Gajah Mada itu dibersihkan dari para penipu, wah ini menjadi seru banget, ya kan? Nah, apalagi kalau Pratikno juga ikut hadir kan. Pratikno yang banyak dituding oleh Tempo dan lain sebagainya menjadi otak di semua kebijakan Jokowi. Nah, ini bisa kena juga karena yang melakukan tipuan ini orang hebat, kekuasaannya yang hebat, ya, pada akhirnya akan membongkar jaringannya sampai ke tingkat bawah. Dari mana dia mendapatkan dokumen-dokumen itu, kan begitu kan? Dari mana skripsinya itu? Skripsi siapa yang dibongkar kemudian ditempelin print-printan Time New Roman itu? Wah, semuanya akan bisa dibongkar karena tampaknya dekan yang kemarin memberikan klarifikasi ya langsung disikat habis sama Rismon Sianipar, dan ini sudah barang tentu satu gerakan yang luar biasa.
kita berharap sekali bahwa alumni-alumni Gadjah Mada itu pakai pendirian yang teguh untuk menyuarakan kebenaran. Kalau Gadjah Mada bisa menunjukkan integritasnya, maka ini akan menjadi kampus yang dikenal sebagai kampus perjuangan. Tapi kalau Gadjah Mada hanya melindungi Jokowi, ya tunduk pada rektornya si Ova Emilia gitu kan, ya nanti akan menjadi kampus yang tidak ada artinya. Masa lembaga akademis menjadi tempat sarangnya penipu.